Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 26 Januari 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Konflik dua kampung di Maluku, Kapolda imbau warga menahan diri. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif mengimbau warga yang sedang bertikai di Pulau Haruku untuk menahan diri. Dijelaskan bentrok terjadi antar warga desa Ori dan Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, terjadi karena ada kesalahpahaman sejak Selasa, 25 Januari 2022. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Oheira, juga meminta warga tidak boleh terpengaruh dengan isu-isu menyesatkan, karena pihaknya kini sedang menyelidiki aktor-aktor di balik insiden tersebut. Rum melanjutkan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dan Dim beserta Bupati Maluku Tengah juga sementara menuju lokasi kejadian. Juru bicara Polda Maluku ini menyatakan kepolisian akan mengambil tindakan tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kekacauan ini. Jadi kronologis awalnya itu kemarin sore itu ada kesalahpahaman antara dua warga masyarakat yang kebetulan satu dari desa yang berbeda. Nah, ini kemudian berbuntut panjang sampai dengan terjadi konsentrasi massa sehingga terjadi penganiayaan terhadap salah satu warga dari desa lainnya. Ini sampai dengan tadi pagi yang sangat kita sesalkan adalah terjadi saling serang. Kepolisian atau dari warga? Dari warga masyarakat. Warga masyarakat. Iya, kepolisian ada yang luka-luka. Yang luka juga Pak ya? Ya. Itu dari kepolisian dari Polda Maluku yang diterjunkan atau yang dari Polsek? Anggota Polsek Pulau Haruku. Pulau Haruku ya. Oke, siap. Tribuners, bentrok warga antar desa di Pulau Haruku, sejumlah rumah terbakar. Bentrokan antar warga terjadi di Desa Kariu dan Desa Ori, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Rabu 26 Januari 2022. Desa Kariu dan Desa Ori merupakan dua desa yang bertetangga. Warga di dua desa itu puncaknya pada Rabu dini hari hingga pagi tadi. Bentrokan itu menyebabkan bentrokan tadi menyebabkan sebagian rumah warga hangus terbakar. Hingga kini aparat TNI dan kepolisian masih bersiaga di perbatasan kedua desa yang bertetangga itu untuk meredam bentrokan yang terjadi. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Rum Ohirat, menyebut personil tambahan telah diterjunkan ke lokasi bentrokan untuk mengendalikan situasi. Peristiwa ini dipicu adanya kesalahpahaman antara dua kelompok warga yang bertikai terkait bentrokan yang terjadi di wilayah itu. Rum meminta kedua warga yang bertikai agar dapat menahan diri dan tidak terprovokasi oleh isu yang tidak bertanggung jawab. Nah, kejadian ini mengakibatkan ada sejumlah rumah yang terbakar, kemudian ada dua orang korban meninggal dunia dan 3 warga masyarakat juga mengalami luka-luka. Di antaranya salah satunya adalah anggota kepolisian. Ini tentunya sangat kita sesalkan dan kami menghimbau kepada masyarakat kedua desa yang hidup bertetangga sudah sekian bahkan ratusan tahun ini agar kembali dan hidup seperti damai, sejahtera, seperti semula dan tidak terprovokasi. Saat ini anggota sudah dilakukan penambahan anggota ke sana sebanyak 1 kompi Brimob yang pagi tadi dipimpin langsung oleh Kapolresta. Kemudian ada juga Pak Dandim di sana, Pak Bupati juga diharapkan agar sesegera mungkin hadir di sana. Dan situasi saat ini sudah dapat dikendalikan. Tentunya kami sekali lagi berharap kepada warga kedua desa agar tidak terprovokasi dan kembali hidup damai.
Warga razia angkot di Lateri, Ambon. Ini penjelasan polisi. Puluhan warga merazia angkutan kota atau angkot di kawasan Negeri Halong, Kota Ambon, Rabu 26 Januari 2022 pagi tadi. Diduga aksi massa itu menyikapi pertikaian warga dua negeri di Pulau Haruku, Maluku Tengah, Rabu dini hari. Dijelaskan warga sempat menghadang sejumlah angkot yang melaju dari arah pusat kota menuju kawasan Maluku Tengah. Razia itu hendak mencari warga yang terlibat pertikaian dengan warga Kariu. Aksi razia itu tidak berlangsung lama. Aparat Polsek Baguala dan Brimob Polda Maluku langsung mengamankan titik konsentrasi. Warga pun dibubarkan aparat. Pak, terkait sudah merembes ke Kota Ambon tadi pagi itu ada palang jalan di Halong itu gimana Pak? Nah ini tentunya kami menghimbau kepada warga masyarakat khususnya antara kedua desa maupun masyarakat lainnya agar tidak terprovokasi dengan situasi kejadian yang ada di Pulau Haruku sana. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat, marilah sama-sama kita menjaga keamanan. Kemudian biarlah proses hukum berlaku bagi mereka-mereka yang melakukan pelanggaran atau melakukan pengrusakan di sana. Jadi penanganan di Ambon juga polisi juga tempatkan ya Pak ya? Ya, di Ambon juga kami tentunya patroli rutin sebagaimana sudah merupakan kegiatan-kegiatan setiap hari kami akan lakukan dan tentunya menghadapi konflik ini akan kami tingkatkan lagi. Tapi sesalkan kejadian tadi pagi Pak ya? Yang di Halong itu Pak? Ya, kami sesalkan. Ya, tentunya sekali lagi kami berharap kepada semua warga masyarakat agar tidak terprovokasi dengan situasi yang ada di sana karena situasi sudah dikuasai oleh anggota Polri dan TNI yang berada di TKP sekarang. Sosiolog Unpati minta aparat deteksi dini konflik susulan. Sosiolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Unpati, Paulus Koritelu, minta aparat untuk mendeteksi dini kemungkinan pertikaian warga yang bisa saja terjadi kapanpun. Hal itu disampaikannya saat dihubungi tribunambon.com melalui WhatsApp Rabu 26 Januari 2022 siang. Pasalnya, kata Karitelu, pertikaian warga yang belakangan sedang terjadi bisa saja mengakibatkan kembali ingatan masyarakat Maluku tentang pengalaman konflik di masa lalu. Ia menjelaskan pertikaian atau konflik dalam masyarakat bisa terjadi kapan saja, dengan berbagai kemungkinan yang bisa saja menjadi pemicu. Oleh sebab itu, Koritelu menegaskan, segala sesuatu yang berpotensi menjadi akar permasalahan konflik harus diselesaikan secara perlahan. Wakapolresta Ambon tegaskan pertikaian di Pulau Haruku bukan soal agama. Wakapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKBP Heri Budianto, menepis isu sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan jadi sumber pertikaian warga di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers bersama Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi di Balai Kota Ambon, Rabu 26 Januari 2022. Heri menjelaskan pertikaian berawal dari masalah tanah. Pertikaian ini, kata Heri, soal tanah yang tak selesai.
Selanjutnya, saat ini kondisi di Pulau Haruku semakin membaik dan aparat keamanan telah diterjunkan untuk mengamankan. Dia pun berharap warga Kota Ambon tetap tenang dan tidak terpancing. Tadi kami sudah melaksanakan rapat dan menjelaskan kepada Pak Wali Kota beserta jajarannya seluruhnya, karena nanti adalah mereka juga membantu kami di lapangan di dalam menjaga situasi Kamtimas ini, bahwa permasalahan yang ada itu adalah permasalahan tanah. Yang permasalahan tanah yang tidak selesai. Ya, permasalahan tanah tidak selesai sehingga menimbulkan perselisihan dan berlanjut sampai dengan saat ini. Ya, itu jadi masalahnya adalah bukan permasalahan sarah, bukan. Ya, ini jadi tolong diluruskan kembali ya oleh para wartawan. Kami memohon bahwa permasalahan di sana adalah permasalahan tanah. Itu saja. Ya, sehingga nanti biarkan ini nanti akan didalami oleh pihak penegak hukum yang ada di Haruku. Di tempat kantong di sini ya kita membantu dengan cara menjaga keamanan supaya tetap kondusif. Itu saja. Situasi berangsur aman. Personil TNI Polri tetap jaga situasi dua desa di Pulau Haruku. Situasi lokasi pertikaian warga di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah berangsur aman. Wakapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKBP Heri Budianto mengatakan, personil gabungan TNI Polri telah berada di dua lokasi tersebut. Pihak kepolisian juga tengah melakukan pendataan korban jiwa hingga kerusakan yang terjadi dan mendalami situasi. Terkait sumber masalah, Wakapolresta menepis isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA serta telah mengetahui pelaku permasalahan, namun tak sempat diamankan lantaran situasi. Ambon ini barangkali kita akan melakukan patroli gabungan, ya, patroli gabungan yang akan kita laksanakan untuk mengantisipasi barangkali akan ada tindakan-tindakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini berkaitan dengan korban, dengan rumah ini masih kita datakan. Ya, kita belum tahu jumlah pastinya berapa, karena kita baru berangkat, Pak Kapolresta, Pak Dandim, ya kita baru berangkat pagi tadi. Ini masih kita data di sana, berapa jumlahnya korban, berapa rumah yang terbakar, ini masih kita data. Terakhir dari Pulau Haruku. Situasi di sana sudah saat ini sementara sudah aman, ya pasukan kita sudah berada di dua desa, ya dan melakukan pendataan serta pendalaman. Korupsi dana desa 3 miliar rupiah. Staf desa di Ambon dijebloskan ke bui. Penyidik Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku menahan Samuel Rikumahu, mantan staf desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selasa 25 Januari 2022 kemarin. Samuel Rikumahu dijebloskan ke rumah tahanan atau rutan kelas 2 Ambon. Rikumahu yang berstatus sebagai tersangka korupsi ini resmi di rutan Ambon terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa Tawiri tahun 2015 sampai 2018. Kasus itu merugikan keuangan negara lebih dari 3 miliar rupiah sesuai hasil audit. Rikumahu resmi ditahan tim penuntut umum Kejaksaan Tinggi Maluku usai pelimpahan berkas perkara tersangka dan barang bukti oleh penyidik. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba mengatakan, tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Selain Rikumahu, Kejaksaan juga telah menetapkan tersangka lainnya, yakni JNT dan AL. Dua tersangka lainnya belum ditahan dan akan dipanggil kembali untuk diperiksa.
bagian dalam. Ini Pak. Mahasiswa demo minta Kejari tuntaskan kasus korupsi 5,3 miliar di DPRD Kota Ambon. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Ambon, Rabu 26 Januari 2022 siang. Mahasiswa itu tergabung dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Ambon. Dalam aksinya mereka meminta Kejari Ambon segera menuntaskan masalah korupsi 5,3 miliar di DPRD Kota Ambon. Pasalnya mereka menilai Kejari sengaja mendiami kasus tersebut. Demikian disampaikan Ketua Umum IMM Cabang Ambon, Hamzah Loilatu. Sementara itu Ketua Umum PMII Cabang Ambon, Abdul Ghafur menyatakan akan kembali berunjuk rasa. Setidaknya sampai ada oknum-oknum yang terjerat hukum. Dikatakan jika para pimpinan ini sudah melakukan pengembalian, otomatis benar mereka sudah melakukan korupsi. Diketahui kasus ini disidik usai adanya laporan penyelewengan anggaran senilai 5,3 miliar rupiah di DPRD Kota Ambon oleh BPK. Hingga kini, Kejari Ambon menginfokan belum ada kerugian keuangan negara yang dikembalikan oleh para saksi. Demonya sudah berlangsung dari sekitar jam 12 ya 13. Aliansi OKP Cipayung Kota Ambon yakni PMI dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dengan satu tuntutan, yakni meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Ambon untuk secepatnya mengusut tuntas masalah dugaan korupsi di lingkup Kota Ambon sebanyak 5,3 miliar. Dan hari ini kalau pihak Kejaksaan Tinggi Negeri Ambon tidak menanggapi atau tidak menjawab aksi kita pada hari ini, maka kami dari pimpinan OKP terkait yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia akan menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi sedikit memberikan atensi sekilas masukan saja buat Kejari bahwa Ketong akan datang kembali lagi untuk kasus ini setidaknya harus diusut tuntas. Setidaknya harus ada oknum-oknum yang terjerat hukum atas dorong punya tindakan kejahatan yang dilakukan yang tidak manusiawi. Nah, olehnya itu kami akan meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Ambon agar secepatnya diselesaikan persoalan kasus ini. Karena kasus ini bukan lagi rahasia privasi lagi antara DPRD sama Kejaksaan Negeri Ambon. Ini sudah menjadi rahasia umum. Semua publik sudah tahu terkait dengan kasus ini. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 26 Januari 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.